Bahwasanya dikatakan Menpan RB Anzwar Anas kebut seleksi P3K jelang akhir September, mantap. Nah, jadi di sini untuk seleksi P3K sesuai dengan jadwal yang telah dirilis atau timeline yang sudah dirilis oleh Kemenpan RB, bahwa pembukaan pendaftaran seleksi CASN itu pada minggu ketiga atau minggu keempat bulan September ya teman-teman. Bahwasanya untuk tanggal 13 nanti ya, 13 nanti itu minggu kedua jadinya ya teman-teman. Minggu kedua itu akan ada rapat koordinasi dengan beberapa instansi pemerintah dan kementerian untuk pengadaannya, penyerahan tentang penetapan kebutuhan ya, penyerahan tentang penetapan kebutuhan ya teman-teman. Semulanya itu pada awal September, tapi di sana tertanggal tanggal 13 jadinya 12 minggu kedua dari bulan September. Nah, kita lanjut di sini dikatakan bahwasanya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB Tancapgas mengurai permasalahan tenaga honorer termasuk tenaga kesehatan. Nah, jadi di sini untuk tenaga kesehatan itu juga menjadi prioritas untuk pengangkatan P3K. Yang pertama itu yaitu guru, kedua itu yaitu tenaga kesehatan. Nah, rapat percepatan penuntasan hal teknis terkait rekrutmen pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja untuk tenaga kesehatan digelar minggu kemarin ya teman-teman, minggu kemarin. Ini untuk tenaga kesehatan. Nah, rapat percepatan penuntasan hal teknis terkait rekrutmen pegawai pemerintahan dengan perjanjian untuk tenaga kesehatan. Nah, rapat juga diikuti oleh VLT Kepala BKN ya, Bapak Bima Hari Wibasana. Nah, jadi di sini ternyata pada hari Minggu kemarin itu Kemenpan RB rapat koordinasi dengan beberapa instansi dan Basarnas termasuk BKN mengenai penyelesaian seleksi P3K tahun 2022 dan khususnya untuk tenaga kesehatan. Nah, ini sudah saya pelajari, kalau lihat timeline tabelnya ini cukup mepet waktunya, harus tuntas persiapannya karena jelang akhir September sudah harus rekrutmen P3K. Nah, jadi sesuai dengan timeline ya, itu seleksi P3K ini akan dilaksanakan pada akhir September. Nah ya teman-teman, akhir September ini. Nah, seperti itu. Nah, jadi dia meminta semuanya harus melibat gandakan kecepatan bekerja, termasuk memperkuat koordinasi dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, dan pemerintah daerah. Dalam 1-2 hari ini harus rapat dengan Menteri Kesehatan, ujar Anas. Nah, Menteri Anas mengatakan saat ini pemerintah sedang menyiapkan rekrutmen P3K termasuk untuk tenaga kesehatan sebagai komitmen memperkuat salah satu bentuk pelayanan dasar bagi warga. Tenaga kesehatan, kata Menteri Anas, berperan penting dalam mendukung program prioritas Presiden Jokowi. Nah, seperti soal kemiskinan beririsan dengan kesehatan, juga penurunan prevalensi, stunting, angka kematian ibu dan bayi, dan sebagainya. Nah, semua harus bekerja cepat dan tepat karena soal tenaga kesehatan ini kita bicara bukan hanya soal jumlah, tetapi juga sebenarnya pemerataannya, distribusi, mengingat ada ketimpangan
penyebaran nakes, sehingga penataan tenaga kesehatan harus Indonesia sentris. Nah, jadi ini dikhususkan ya untuk tenaga kesehatan. Nah, Menteri Anas menegaskan pemetaan dan inventarisasi honorer nakes yang dilakukan pemerintah harus disampaikan secara transparan dan terbuka kepada masyarakat. Nah, jadi ini untuk tenaga kesehatan ini juga menjadi salah satu prioritas terpentingnya untuk rekrutmen P3K pada tahun 2022 ini. Kita ketahui bahwasanya prioritas yang pertama itu untuk tenaga pendidik atau guru itu sebanyak 18.000 formasi untuk guru ya teman-teman ya. Sedangkan untuk tenaga kesehatan itu sekitar 400.000 formasi untuk tenaga kesehatan. Nah, di sini sebagai solusi penataan tenaga non ASN kesehatan, pemerintah pun akan mempercepat validasi data, menyiapkan kebijakan afirmasi bagi tenaga non ASN serta mekanisme seleksi yang dilakukan. Nah, jadi nanti akan ada juknis ya, juknis untuk seleksi P3K tahun 2022 ini. Nah, itu nanti akan ada afirmasi bagi tenaga non ASN. Nah, afirmasi ini siapa saja yang akan mendapatkan? Kita lihat juknisnya nanti. Nah, itu kemungkinan besar akan dibahas pada tanggal 13 September nanti. Nah, misalnya soal afirmasi diprioritaskan kepada mereka yang nanti dihitung dari masa kerja dan usia. Nah, jadi untuk afirmasi ini akan ada penghususan bagi masa kerja dan usianya. Nah, validasi data juga dipastikan lagi. Maksimal awal pekan ini sudah tuntas. Nah, pada kesempatan yang sama, Pak Bima ya mengakui saat ini masih terdapat masalah kekosongan dan distribusi tenaga kesehatan yang belum merata. Nah, beberapa daerah masih banyak yang kekurangan tenaga kesehatan, terutama dokter spesialis. Nah, masih perlu dipastikan terkait validasi data yang sudah masuk serta model seleksi P3K tenaga kesehatan yang akan dilakukan. Nah, Menpan RB Azwar Anas menegaskan pemerintah memperhatikan seluruh honorer, tidak hanya dari sektor tertentu. Nah, Kemenpan RB dan instansi lain yang terkait akan mengakselerasikan penyelesaian tenaga non ASN. Nah, jadi di sini ya akan ada pemerataan di bidang pendidikan dan bidang kesehatan dan tenaga non ASN lainnya. Nah, jadi teman-teman siap-siap saja ya teman-teman, pada akhir September ini ya. Pada akhir September akan ada pembukaan seleksi P3K. Nah, sesuai dengan dikatakan oleh Pak Menteri Anwar Abbas ya teman-teman. Nah, ini September sudah harus rekrutmen. Ingat, September ini ya teman-teman, akhir September sudah harus rekrutmen. Nah, ini dia. Nah, oke teman-teman, semoga informasi ini bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.